Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi dalam channel ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan dan semangat pastinya. Begitu, izinkan hari ini Bunda membahas materi mengenai konsep diri remaja. Baik, kita akan bahas nanti apa saja yang dimaksud dengan konsep diri remaja. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, pencet gambar lonceng di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Juga like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta selalu isikan nama lengkap kalian, kelas, dan asal sekolah pada kolom komentar di bawah ini. Baik, bagi yang mau nulis silakan Bunda tunggu. Tulis dulu nama lengkap kalian, kelas, dan asal sekolah. Bagaimana? Sudah? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke materi. Tapi seperti biasa, sebelum ke materi, kita tebak gambar terlebih dahulu. Nah, kelihatan gak ya? Silakan diperhatikan. Gambar apakah yang kalian lihat pada gambar di samping? Bisakah Anda menemukan gambar manusia? Apabila ada, berapa jumlahnya? Ayo, yang sudah tahu jawabannya, silakan langsung tulis di bawah di kolom komentar. Bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu, silakan Bunda kasih waktu 10 detik. Yap, sudah dapat jawabannya? Kalau sudah, langsung segera tulis jawabannya apa, nomor 1 gambar apa yang dapat dilihat. Kemudian, bisakah kalian menemukan gambar manusia? Berapa jumlahnya? Silakan langsung tulis di kolom komentar sertakan nama dan kelas. Nah, untuk jawabannya nanti Bunda jawab. Sekarang kita lanjut ke materi dulu. Baik, konsep diri remaja. Tujuan materi ini adalah dapat memahami dan menemukan unsur-unsur konsep diri, serta memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan secara wajar dan penuh rasa syukur. Kita persepsi terlebih dahulu. Kalian mungkin sering bertanya kepada diri sendiri tentang apa, siapa, dan bagaimana diri saya. Pertanyaan tersebut merupakan suatu bentuk pencarian konsep diri. Konsep diri merupakan sesuatu yang dibentuk, bukan ada secara otomatis seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan individu. Oleh karenanya, pembentukan konsep diri berkaitan erat dengan lingkungan di mana individu hidup dan beraktivitas. Dengan kata lain, lingkungan berpengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri. Pandangan tentang diri sendiri yang sudah berkembang pada masa anak-anak makin menguat pada masa remaja. Remaja adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kematangan diri, kedewasaan. Untuk itu, remaja perlu membekali diri dengan pandangan yang benar tentang konsep diri. Remaja perlu menjadi diri yang memiliki konsep diri positif. Dan konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Menurut Sinurat, atau konsep diri adalah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran sendiri.
apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri, dan menjadi apa menurut pikiran sendiri. Itu versi Burns. Kemudian konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain pada diri individu, menurut Mulyana. Komponen konsep diri. 1. Gambaran diri, yaitu sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. 2. Ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. 3. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. 4. Peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. 5. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Melihat konsep diri dari 4 sudut pandang. 1. Konsep diri positif atau tinggi dan konsep diri negatif atau rendah. 2. Konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang ini membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. 3. Konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Dengan sudut pandang ini, kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis yang secara ilmiah bisa dibuktikan. 4. Konsep diri real dan konsep diri ideal. Sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata atau sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Konsep diri positif dan negatif. Konsep diri negatif peka pada kritik, responsif sekali terhadap pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis terhadap kompetensi. Konsep diri positif yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat, mampu memperbaiki diri. Nah, ini teori Johari Windows. Terbagi menjadi 4 kotak: diri terbuka, diri buta, diri tersembunyi atau rahasia, diri gelap. Diri terbuka adalah diketahui diri sendiri dan orang lain. Diri buta tidak diketahui diri sendiri tetapi diketahui orang lain. Diri tersembunyi atau rahasia diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Diri gelap tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Di sini ada konsep Johari Window atau jendela Johari yang menggambarkan pengenalan diri kita. Ada 4 jendela Johari. 1. Jendela terbuka, hal-hal yang kita tahu tentang diri kita tapi orang lain pun tahu, misalnya keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Yang kedua, jendela tertutup, hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu, misalnya isi perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Ketiga,
Jendela buta. Hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain tahu. Misalnya, hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Yang keempat, jendela gelap. Hal-hal mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Nah, kita lihat. Contoh A adalah individu yang kurang memahami diri sendiri. Tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas cara pandang dan variasi hidupnya. B adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya. Potensi diri disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan, dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Cara untuk kita agar bisa membuka jendela selebar mungkin. Pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik. Dengan berlaga diri kita itu perfect. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. 2. Bersikaplah apa adanya, karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. 3. Mau menerima saran maupun kritik dari orang lain, kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. 4. Cobalah untuk berteman dengan siapa saja, jangan hanya pada suatu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Nah, selesai materi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Akhir kata, Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.